Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Eka Rusana absen 9, Fitri Nurhaliza absen 14, Maya Silvi Anggraini absen 20, dan Solihah Werna Puspaningsih absen 29. Kami akan mempresentasikan materi tentang peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI. TNI mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Pengaruh kuat TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan TNI Angkatan Darat, terutama Nasution, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Darat. Kekuatan politik lainnya yaitu PKI. PKI bangkit kembali pada tahun 1952 dari pemberontakan Madiun tahun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum tahun 1955 yang merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. PKI mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Lansakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Fitri Nurhaliza. Saya Fitri Nurhaliza absen 14 akan melanjutkan presentasi. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. PKI memanfaatkan ajaran Naskom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya, sehingga PKI mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai yang memberontak, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka calon partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. PKI melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI Aidit. Siapa setuju Nasacom, harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno yang diciptakan dengan begitu rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Maya Silvi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Maya Silvi Anggraini, absen 20 dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan dari Fitri Nurhaliza. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong atau Nasacom pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR. Nah, kondisi ini mendorong pimpinan TNI Angkatan Darat berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Kemudian upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI.
ketika TNI Angkatan Darat mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI Angkatan Darat mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Pimpinan TNI Angkatan Darat melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun, mereka berhasil lolos. Nah, kegiatan ini PKI-PKI di daerah juga dibekukan. Namun, tindakan TNI Angkatan Darat ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno, dan Presiden pun memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Perda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulha Khorina Puspandisni akan melanjutkan penjelasan materi dari Maya Sylvie Anggraini, yaitu pada akhir tahun 1964 PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang raisum program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun, pimpinan PKI yaitu Aidit menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Namun, hal ini diselesaikan oleh Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pimpinan partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah karena sedang menjalankan proyek Nikolin konfrontasi dengan Malaysia. Kesepakatan tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun, PKI melakukan tindakan sebaliknya, yaitu dengan melakukan sikap ofensif dengan melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan yang tuduhan telah memecah belah Persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI ini membuahkan hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murba yaitu Soekarni dan dibekukannya Partai Murba oleh Presiden Soekarno. Dan merasa kedudukannya semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut pengganti pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong dan berporoskan Nasakom. PKI juga melakukan berbagai upaya terhadap TNI AD, yaitu dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang telah dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Bandar Betsi, Sumatera Utara, dan peristiwa Jenggol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI ini yaitu untuk menguasai desa serta dapat mengepung kota. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.